Di Asia Tenggara, Indonesia ini juga menduduki angka urutan keempat negara dengan gangguan pendengaran terbanyak. Wow. Sebenarnya global sih, tapi di Asia Tenggara sendiri tinggi. Ya. Lalu gimana kita di Jawa Barat? Di Jawa Barat, khususnya yang udah keluar, angkanya udah keluar tuh untuk infeksi telinga, menyebabkan gangguan pendengaran sebanyak 3,3%. Untuk nanti, kalau kita kaitkan dengan usia, lebih dari 65 tahun usia penduduk, itu ternyata angkanya lebih dari 60% masyarakat Jawa Barat mengalami gangguan pendengaran. Jadi jangan sampai masalah ini menghambat aktivitas dan kualitas hidup. Kalau kita lihat secara garis besar itu penyebab gangguan pendengaran itu di mana-mana 5, cuma 5 sebetulnya. Mau di negara manapun 5, dan setiap tahun ini 5 ini posisinya bisa berubah-ubah. Yang pertama adalah serumen, kotoran telinga, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Yang kedua, infeksi telinga. Dalam bahasa awam kita sebutnya cong. Yang ketiga adalah gangguan dengar pada usia lanjut, namanya presbyakusis. Yang keempat adalah noise induced hearing loss, jadi gangguan pendengaran karena paparan bisik. Dan yang kelima adalah gangguan pendengaran kongenital, gangguan pendengaran yang dibawa sejak lahir. Jadi 5 kasus ini aja di mana-mana pun pasti akan terus berkisar di 5 hal. Jadi kalau misalnya dilihat dari 5 hal ini, faktor yang berpengaruh ya, atau tergantung pada diri kita sendiri atau faktor keturunan itu cuma satu, faktor kongenital saja, gangguan pendengaran yang dibawa. Meskipun dari gangguan pendengaran yang dibawa juga sebenarnya 60% penyebab gangguan pendengaran yang dibawa akan bisa kita atasi, akan bisa kita cegah. Jadi artinya kelima hal penyebab gangguan pendengaran ini lebih dari 60% ini harusnya bisa kita cegah. Jadi faktor dari diri kita sendiri itu minim, 30%. Faktor lainnya ya 60% ya, faktor lingkungan misalnya, atau faktor kalau infeksi ya kaitannya dengan bakteri patogen kan. Jadi semuanya bisa dicegah. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa dalam tanda kutip memperberat. Nah, apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan sama pembuluh darah? Misalnya penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, kadar gula darah yang tinggi, kadar asam urat yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi. Kenapa? Karena ternyata tempatnya saraf pendengaran itu kan di telinga bagian dalam. Dan telinga bagian dalam itu pembuluh darahnya tidak ada cabangnya. Dia buntu semua seperti jari. Nah, pada saat ada misalnya kolesterol yang tinggi, kadarnya kolesterol tinggi, itu akan menyumbat di salah satu pembuluh darah yang kecil itu di telinga bagian dalam misalnya. Sehingga area saraf pendengaran yang harus diberikan nutrisi oleh pembuluh darah itu jadi nggak dapat nutrisi, akhirnya mati. Nah, di sana faktor-faktor tadi, penyakit-penyakit tadi bisa memperberat. Jadi ya selain bagaimana kita menjaga dari bahaya bisingnya secara langsung, juga menjaga karena nanti pada saat usia mulai 60 tahun seperti halnya mesin, tambah lama tambah haus, ternyata sama saraf pendengaran juga gitu. Mulai umur 60 tahun tuh fungsinya pasti akan menurun. Nah, jangan sampai diperberat oleh penyakit-penyakit yang didapat tadi. Kalau kita mau merujuk kepada teori, sebetulnya kita bisa melihat berapa derajat kebisingan di satu lingkungan dan berapa lama kita boleh ada di sana. Jadi kalau teori yang paling bisa kita ingat tuh gampangnya kalau misalnya kita mengukur kebisingan, bisa download kita di aplikasi dari Android misalnya. Itu kalau 80 desibel kebisingan di satu wilayah, itu kita cuma boleh berada di sana selama 8 jam. Naik 2 desibel, jadi 82 desibel misalnya kita boleh ada di sana setengahnya. Jadi cuma 4 jam. Jadi kalau misalnya rata-rata di konser sekitar 100 desibel, kita sebetulnya cuma boleh ada di sana sekitar setengah jam. Gitu. Jadi, nah sekarang kita mau nih menikmati itu lebih lama. Apa yang harus kita lakukan? Intensitas suara, kebisingan suaranya yang harus kita turunkan. Caranya bagaimana? Nggak mungkin dong keluar sayang banget gitu. Apa yang harus kita lakukan? Lindungi telinga kita dari kebisingan suara yang terlalu keras. Misalnya pakai earplug. Pakai earplug atau pakai headset. Bagaimana kita sebetulnya bersama-sama melakukan kegiatan yang proaktif, melakukan tindakan proaktif untuk menjaga kesehatan pendengaran dan kesehatan telinga kita. Lakukan untuk diri kita sendiri. Pada saat kita bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri, otomatis orang lain dan lingkungan akan terdampak. Jadi, lakukan kegiatan seaktif mungkin untuk melindungi dari bising, untuk mencegah dari infeksi, untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin.